semuanya, balik lagi di channel ini. Selamat datang kembali. Dan untuk di kesempatan kali ini gue pengen bahas salah satu produk dari VND lagi, yaitu velg. Nah, velg dari VND kan ada banyak nih kalau kalian lihat, mulai dari series AK, terus Six Star dan lain-lain ya. Gue pengen bahas series AK dulu karena sebelumnya gue bahas seri yang AK55, dan di video ini gue pengen bahas seri AK66 ya. Seperti apa? Mari kita mulai. Oke, ini dia untuk velgnya untuk AK66. AK66 itu sebenarnya ada dua varian ya secara umumnya. Itu untuk yang Jupi Z sama MX King ya. Karena dia lebih banyak untuk motor-motor Yamaha, karena emang dipakai untuk racing ya. Yang biasa dipakai emang dua motor itu. Jadi ini untuk yang Jupiter Z ya, hampir sama sebenarnya untuk yang MX King ya, soal mobilitasnya juga ya itu aja ya, secara desain sama ya. Nah ini dia untuk ini di kamera muat ya. Oke. Nah ini gue coba buka. Nah untuk series AK66 ini itu secara spesifikasi dia itu sama ya dengan yang AK55 ya. Secara spesifikasi dari sisi bahan itu sama ya. Perbedaannya itu pertama dari sisi palangnya ya, sama ketebalannya ya, karena kan dari sisi kompabilitasnya berbeda ya. Nah ini dia, kalau kalian bisa lihat ya sedikit di spill. Oke. Satu. Dua. Jadi kalau kalian beli velg VND pasti dapat depan belakang ya. Six Star itu ada yang depan aja, cuman kebanyakan itu pasti dapat satu set. Nah ini dia untuk packagingnya. Beda ya dibandingkan dengan yang series lain, itu nggak dapat busa. Ini dapat apa sih, busa kayak styrofoam gitu. Nah ini yang gue ambil sampel adalah untuk yang Jupi Z ya, Jupi Z depan belakang seperti ini. Oke, ini disingkirkan dulu. Oke, jadi ini dia sudah ada di depan kita velg VND AK66 buat Jupiter Z ya. Untuk Jupiter MX ya atau MX King itu juga sama ya, sebenarnya sama aja ya, bedanya di sisi. Nah oke deh, untuk perbedaannya untuk AK66 dengan AK55 itu pertama dari jumlah palang ya. Untuk AK55 itu di palang 5, untuk AK66 itu di palang 6, itu pertama. Yang kedua itu dari sisi desain palang. Nah desain palangnya hampir mirip ya, sekilas hampir mirip, cuman berbeda ya. Kalau yang AK55 di bagian sini tuh dia nggak cekung ya. Ya dia nggak cekung, dia tuh sama kayak gini ya, cuman di sini dicowak sedikit ya. Cuman ini cekung sangat cowakannya lebih dalam ya, cowakannya lebih dalam. Kalian bisa bandingkan sendiri kalau misalkan dapat AK55 ya. Nih gue kasih mana ya AK55-nya. AK55-nya barangnya belum ada. Ntar gue kasih videonya untuk AK55 ya, dibandingin dengan AK66 ya, biar kalian bisa bedain ya. Yang pasti perbedaannya yang dari sini, dia tuh lebih cekung dibandingkan dengan AK55 ya, desainnya agak sedikit berbeda ya. Terus juga bentuknya AK55 itu lebih segitiga sama kaki ya. Cuman ini lebih melengkung seperti ini ya, desainnya melengkung untuk palangnya. Terus juga harusnya ini udah dapat bearing ya, betul, udah dapat bearing di dalamnya ya, udah ada bearingnya, sama seperti AK55 itu juga udah dapat bearing ya. Di sini merek bearingnya nggak ada mereknya sih ya, nggak ada mereknya untuk bearingnya. Ya sama, udah ada bearing
Ya, di dalamnya sudah ada bearingnya. Jadi kalian nggak perlu beli bearing lagi. Ya, harusnya ini sudah kompatibel sesuai dengan tipe motornya ya. Harusnya. Ini yang depan, baut 4 ya. Ikutin Yamaha pastinya. Nah, kita masuk ke spesifikasi detailnya ya. Untuk spesifikasi dari velg AK66 ini, dia itu ringnya pakai ring 17 ya, pakai ring 17. Terus untuk yang Jupiter Z ya, ini Jupiter Z yang ada di video yang depan ini. Ini ukuran depan itu 160 kali 17. Terus untuk yang depan ya, untuk belakang juga 160 ya. Terus juga untuk material pasti dia pakai aluminium alloy yang diproses secara CNC. Terus untuk yang M-King itu depannya 160, belakangnya juga 160. Ya, jadi ukurannya dia di 160 ya, ring 17 depan belakang baik M-King maupun Jupiter Z ya. Terus untuk bobotnya sendiri itu sebenarnya keduanya sama ya. Gue bakal coba tes karena ini velg racing. Oke, kita timbang ya, bener nggak dia ringan ya? Karena velg racing ya tentunya harus ringan. Ini gue kasih ke, oke kita timbang ya Pak, dia seberapa berat sih bobotnya? Ini untuk yang depan dulu, yang depan dia di kelihatan, yes. Oke, nah, angkanya udah berhenti di 2,8 ya, 2,8 kilo ya, hampir 2,9 ya, 2879 kalau misalkan di digitalnya ya, di 2,8 kilo untuk yang depan. Untuk yang belakangnya ini bang, untuk yang belakang di 3,6 kilo ya, hampir sama ya dengan yang seri AK berapa, AK55 ya. Kalau nggak salah selisih berapa ya, kalau di AK55 3,7 kalau nggak salah, ini di 3,6 ya. Kalau misalkan di combine keduanya ya, kalau misalkan keduanya di 6,4 kilo ya, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Jadi untuk bobotnya di 6, depan belakang. Kalau misalkan belakangnya aja ya di 3,6 ya. Jadi ini cukup ringan untuk velg racing ya. Jadi cocok banget dipakai untuk di balapan ya, karena sejak hadirnya velg-velg VND, beberapa pabrikan brand-brand lainnya juga akhirnya cukup agak ketar-ketir ya, karena ini juga VND cukup berani untuk ikut di berbagai kejuaraan balap ya, dan juga mensponsori beberapa tim untuk membuktikan si velgnya ya. Dan punya VND juga kemarin ada info ada produk baru, cuman gue belum dapat. Nanti gue kulakan lagi, siapa tahu dapat, karena kemarin ke kehabisan barang. Itu ada master rem, kaliper ya. Kalau nggak salah ada yang baru itu kaliper gue belum dapat VND ya. Jadi mudah-mudahan di minggu depan gue bisa dapat barangnya. Nah, ini dia untuk velgnya juga lumayan cukup banyak dicari ya untuk sekarang, karena ini lagi hype banget ya di kalangan para pecinta balap terutama ya. Apalagi buat para pengguna M-King sama Jupiter Z ya, itu banyak banget yang nyari. Ini juga sisa satu yang warna biru, ini tinggal satu nih. Untuk hampir semua untuk M-King malah habis stoknya. M-King stoknya habis, jadi kalian yang pengen beli yang buat pengguna M-King, di gue stoknya lagi kosong ya. Bisa sih PO dulu kalau misalkan kalian mau ya. Kalau kalian mau PO silakan bisa ya. Dari sisi looks dan desainnya gue suka yang AK55 sih sebenarnya. Masih lebih suka yang AK55 dibandingkan yang AK66. Palangnya lebih sedikit ya, jadi nggak terlalu banyak juga. Cuman dari sisi performa, gue rasa untuk performa dan durabilitas, gue rasa sih yang AK66 ini lebih bagus ya secara
performa sama durabilitasnya. Kenapa? Dari sisi jumlah palang, dan ini juga lebih tebal juga untuk palangnya, jadi secara keawetan ini harusnya lebih bagus lagi ya. Untuk dari apa ya, dari sini ini lebih halus juga ya, jadi warnanya itu warna blue ya, blue mengkilat gini, sama seperti AK55 juga dia mengkilat ya. Kemarin gue review yang warna emas atau kuning, gue lupa, itu juga sama mengkilat dan lebih halus. Dan juga untuk AK series AK itu kan ada V2-nya. Itu V2 gue udah dapat infonya, cuman dari distributor belum kedapetan ya untuk V2-nya. Dari pusat, dari VND-nya juga belum ada informasi lagi untuk V2-nya bakalan dirilis kapan lagi, karena kan begitu dia rilis kalau nggak salah udah langsung habis untuk V2-nya. Jadi sementara untuk V1 aja ini udah kehabisan. Tinggal beberapa warna aja yang AK66 ini ya. Nah, untuk harganya sendiri ini tuh dibanderol mulai dari 1,7. Untuk yang Jupi Z itu 1,7. Sebentar gue cek ya. Gue cek dulu harganya. Harganya di 1,7 untuk yang Jupi Z. 1,7. Untuk yang MX King itu di 1,8 lebih. Ya, lebih dikit ya, 1,8 sekitar 850-an ya. Kalau kalian beli di VND langsung itu bisa di 2 jutaan ya. Kalau di reseller itu biasanya lebih murah sedikit. Ya. Ya, kenapa kalau misalkan di official kadang lebih mahal? Emang biasanya untuk official tuh ngejaga harga pasar ya. VND juga bisa dibilang cukup ngejaga banget harga pasarnya. Apalagi kalau buat resellernya yang hancur-hancurin harga itu langsung di-cut. Ya biasanya gitu. Ya hampir semua merek aftermarket sih gitu. Hampir semua merek yang udah punya nama pasti kalau misalkan ada resellernya yang apa istilahnya mainin harga gitu kan, merusak harga pasar, pasti udah dapat barang. Ya apalagi barang yang lagi hype kayak gini ya kan, banyak yang cari, aneh-aneh ya udah cut gitu kan. Harga masih di 1,7, 1,8, 2 juta lah, tergantung wilayah juga ya, karena kan makin mungkin ada ongkos kirim dan lain-lain ya. Untuk di sekitaran Jawa Timur ya itu masih stabil di 1,7, 1,8 ya, tergantung tipe motor ya. Terus juga untuk kapabilitas itu untuk yang ini gue udah bikin listnya ya. Yang buat Jupi Z nih, yang kayak gue pegang ini bisa dipakai di Vega ZR sama F1 ZR juga ya, jadi bisa dipakai. Untuk F1 ZR velg belakang pakai tromol yang besar ya. Terus untuk yang MX King, nah untuk MX King ini kalau gue tadi catat itu bisa dipakai di MX King. Nah, untuk bagian velg depannya sayangnya itu dia nggak plug and play ya, jadi memerlukan penyesuaian ya. Piringan cakram pakai Jupiter Z yang lubang cakram 4 ya. Jadi buat MX King ya perlu diperhatikan nih buat para pengguna MX King ya. Jadi untuk bagian depannya nggak PNP ya, jadi perlu pakai yang piringan cakram Jupiter Z. Terus juga harus ganti bushing sama bracket kalipernya ya. Jadi buat MX King-nya nggak plug and play banget ya. Tapi untuk Jupiter Z itu PNP, plug and play. Buat MX Old itu bisa pakai yang Jupiter Z ya. Pakai Jupiter Z itu bisa pakai kompatibel ya, PNP langsung ya. Jadi kalau kalian pengen beli, saran gue sih beli yang Jupiter Z aja ya. Kayak kalau misalkan MX King sih ya emang harus siap untuk merubah dikit bagian velg depannya ya. Perubahannya juga nggak signifikan ya, nggak harus cowok-cowok juga. Dia cuman ganti busingannya sama bracket kaliper ya, penyesuaian dikit ya. Nah, ini hal biasa lah buat yang udah pada main produk aftermarket, pasti udah paham kalau ada perubahan-perubahan seperti ini. Emang sih kita enakan kalau misalkan beli
udah langsung pasang PNP gitu kan, gak ngerubah apa-apa. Cuman beberapa tipe motor emang substitusinya harus seperti itu ya. Nah, jadi itu dia beberapa hal yang mungkin bisa gue sampaikan atau gue tunjukkan dari si velg VND AK66 ya. Dari sisi desain dia dengan palang 6 dengan warna yang mengkilap ya. Jadi buat modifikasi, buat balapan oke, buat tampilan juga cukup elegan ya. Dan harganya masih sangat terjangkau, bisa dibilang di 1,7 juta, 1,8 jutaan. Jadi masih masuk di kantong ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan merek-merek lainnya, ini jadi rekomendasi banget ya. Nah, untuk pembelian silakan kalian bisa cek linknya di description. Untuk pembelian grosir juga bisa kalian kontak admin yang ada di deskripsi juga ya, info kontaknya. Itu kalian juga bisa beli grosir buat teman-teman bengkel ataupun toko variasi yang mungkin butuh barang. Ya, mudah-mudahan ada ya. Gue ada kerjasama sama salah satu distributor juga, jadi bisa langsung kontak-kontakan. Buat yang mau konsultasi dulu juga boleh. Nah, yang mau konsultasi seputar velg ataupun spare part lainnya silakan boleh. Kalau misalkan ada yang masih belum disampaikan atau informasinya kurang lengkap, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar atau bisa DM gue di Instagram, Facebook dan lain-lain. Informasinya ada di kolom deskripsi. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.